Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Akmal Official. Pada kesempatan yang baik ini saya akan berbagi tutorial, yaitu bagaimana cara memasukkan atau mengisi bukti dukung atau administrasi pada e-kinerja melalui PMM ya. Jadi teman-teman di sini pada bulan Januari kemarin kita sudah daftar untuk pengisian PMM-nya ya. Jadi kita mengisi RHK atau indikator-indikator yang ingin kita masukkan bukti dukungnya nanti ya. Jadi di sini yang pertama ya, di Bapak Ibu di sini masukkan di Google atau Google Chrome-nya, di sini ketikkan PMM. Nah, di sini paling atas ya, di sini guru.kemendikbud.go.id ya. Jadi Bapak Ibu pilih ini. Ya, kemudian di sini jadi karena saya sudah login yang kemarin, jadi kita otomatis masuk di sini ya pada portalnya. Nah, jadi buktinya di sini akunnya sudah masuk ya di sini. Nah, sekarang Bapak Ibu untuk mengisi atau pengelolaan kinerja ini diperpanjang sampai dengan bulan Maret ya. Jadi Bapak Ibu bisa mengisi RHK sampai dengan bulan Maretnya. Nah, di sini jika Bapak Ibu belum mengisi RHK-nya, jadi silakan pilih untuk menu pengelolaan kinerja. Nah, di sini pada menu pengelolaan kinerja ini, jadi kita diarahkan di sini pada bagian pengelolaan kinerja guru ya. Nah, di sini ada tombol mulai ya. Jadi Bapak Ibu pilih ini. Nah, kemudian jadi di sini dipastikan data Bapak Ibu benar sesuai dengan yang ada di Dapodik atau data berkas lainnya ya, seperti KK, KTP dan seterusnya. Nah, di sini kalau sudah sesuai, di teman-teman atau Bapak Ibu pilih data sudah sesuai. Nah, di sini teman-teman pilih data sudah benar ya. Nah, jika ini tidak benar bisa dicek ulang dengan menekan tombol cek ulang ini. Nah, kemudian jika sudah benar, jadi Bapak Ibu pilih data sudah benar. Nah, kalau sudah benar, nah di sini Bapak Ibu pilih aktivitas interaktif ya. Jadi Bapak Ibu bisa pilih instruksi pembelajaran dan instruksi yang adaptif ya. Jadi kita pilih yang ini ya. Oke, kalau sudah dipilih, jadi di sini ada pengembangan kompetensi ya. Jika Bapak Ibu pilih simpan di draft, jadi suatu saat nanti misalnya besok bisa dikerjakan lagi dengan posisi atau halaman yang ada di sini ya. Nah, kemudian kita ke pengembangan kompetensi. Nah, selanjutnya di sini informasinya di sini berdasarkan Pendirjen GTK nomor sekian-sekian. Jadi di sini ada berapa poin ya. Jadi diharapkan memiliki minimal 32 poin per semester untuk memenuhi ekspektasi atasan. Seperti itu ya. Jadi atasan ini bisa jadi kepala sekolah, bisa jadi dinas dan seterusnya ya. Nah, jadi kita harus memenuhi 32 poin per 6 bulan atau per semester itu ya. Jadi di sini dia hitungannya nanti jika kita sudah mengisi RHK-nya. Nah, kemudian di sini informasinya jika kurang mohon disesuaikan dengan atasan Anda. Jika lebih, ekspektasi atasan akan semakin lebih baik juga, seperti itu ya. Jadi bukan hanya Bapak Ibu, karena tidak boleh kurang dari 32 atau Bapak Ibu milih 32 poin atau lebih sedikit misalnya 34 ya. Jadi lebih banyak poin yang Bapak Ibu isi atau RHK yang Bapak Ibu pilih, jadi lebih bagus juga nanti untuk nilai-nilai di PMM-nya atau kinerjanya ya. Kemudian selanjutnya di sini pilihan rencana hasil kerja memiliki poin yang berbeda berdasarkan tingkat ketertiban atau keterlibatan dan dampaknya. Nah, di sini kita langsung saja cara pengisian RHK-nya atau rencana hasil kerja. Nah,
Sebelum kita mengisi di RHK ini, jadi kita hitung dulu poin-poinnya ya. Jadi mana yang sesuai dengan fakta yang ada di lapangan atau di kelas yang sering kita kerjakan seperti itu. Nah, jadi di sini Bapak Ibu pilih ini atau klik ini dulu. Nah, kalau sudah muncul, jadi di sini ada beberapa informasi mengenai tentang rencana hasil kerja itu ya. Jadi RHK 1 di sini meningkatkan kompetensi melalui peran sebagai peserta pelatihan mandiri sesuai dengan kompetensi guru, kepala sekolah dan atau pengawas sekolah. Jadi di sini ada berapa 8 poin. Jadi nanti bukti dukungnya itu adalah sertifikat topik. Ya, jadi nanti Bapak Ibu untuk sertifikatnya bisa Bapak Ibu dapatkan melalui webinar-webinar yang ada di PMM itu, melalui atau mengikuti komunitas yang ada. Nah, kemudian di sini ada RHK 2. Ya, jadi RHK 2 ini berisi meningkatkan kompetensi melalui peran sebagai partisipan observasi praktik pembelajaran atau persiapan pelaksanaan dan diskusi tindak lanjut bersama rekan sejawat. Nah, jadi ini, jadi Bapak Ibu bisa pahami dulu catatannya seperti ini. Kemudian untuk bukti dukungnya berupa laporan ya. Kemudian memiliki poin 8 poin seperti ini ya. Jadi untuk kinerja PMM-nya ini, jadi Bapak Ibu bisa dijumlahkan dulu. Jadi dipastikan dulu untuk RHK-nya ini Bapak Ibu sudah penuhi ya. Kemudian untuk poinnya Bapak Ibu bisa jumlahkan, kemudian sesuaikan dengan yang ada seperti itu. Misalnya masih kurang 32, jadi bisa tambah atau cari RHK yang lain. Seperti itu ya. Sekarang kita kembali ke pengelolaannya. Nah, di sini Bapak Ibu klik tombol bawah yang ini ya, navigasi bawah. Nah, di sini ada beberapa atau 10 RHK yang sudah ditampilkan tadi ya. Ada 18 RHK ya. Jadi misalnya di sini kita pilih yang 4 poin, meningkatkan kompetensi melalui peran sebagai partisipan dan seterusnya. Kita pilih ini. Kemudian berapa kegiatan untuk RHK yang ini ya. Jadi itu Bapak Ibu yang tahu. Nah, misalnya kita isi RHK-nya, kegiatan RHK-nya itu 2. Berarti nanti poinnya menjadi 8 ya. Karena ini poinnya 4, jadi karena 2 kegiatan menjadi 8 poin seperti ini. Nah, sekarang kita sudah punya 8 poin ya. Nah, sekarang kita tambah RHK-nya. Kita pilih tambah yang ada di bawah. Dan selanjutnya di sini kita pilih RHK yang sesuai dengan yang berjalan di lapangan atau di kelas ya. Misalnya di sini kita pilih yang 6 poin ini, meningkatkan kompetensi melalui peran sebagai penyusun kumpulan konten unggahan yang dapat dibagikan kepada guru dan atau kepala sekolah. Nah, jadi ini poinnya 6 poin ya. Nah, misalnya di sini hanya 1 kegiatan, berarti 6 poin saja ya. Nah, sekarang kita dapat 14 poin dan seterusnya. Jadi caranya sama. Jadi Bapak Ibu tambah, kemudian cari RHK-nya, kemudian tambah lagi, cari RHK dan seterusnya ya. Sampai memenuhi lebih dari 32 poin. Nah, seperti ini ya sudah pas ya, jadi 32 poin. Nah, misalnya kita tambah lagi untuk RHK-nya. Misalnya di sini kita pilih yang 6 poin lagi. Jadi di sini akan bertambah untuk poinnya. Jadi 38. Seperti ini ya. Dan untuk RHK ini juga kita bisa hapus seperti ini ya. Ya, kita bisa hapus seperti ini. Jadi kita lihat 32 poin ini pas sekali ya, 32 poin. Nah, sekarang kalau sudah pas, jadi Bapak Ibu bisa ke tugas tambahan di sini atau bisa simpan draft. Jadi dilanjutkan kegiatannya besok atau besok lusa seperti ini ya.
Jadi ke tugas tambahan. Nah, di sini tugas tambahan ini berisi beberapa RHK. Jadi sesuaikan dengan SK Bapak Ibu atau SK pengangkatannya ya. Nah, di sini misalnya di tingkat SMP, jadi ada wali kelasnya dan seterusnya ya. Kemudian ada ekstrakurikuler, ada PKB, ada PKG dan seterusnya. Nah, di sini misalnya Bapak Ibu menjadi bendahara BOS ya, jadi Bapak Ibu bisa pilih ini. Atau menjadi panitia TPPK. Ya, misalnya saya pilih ini ya. Nah, kemudian selanjutnya kalau sudah terisi, nah kalau masih ada tugas tambahan Bapak Ibu bisa tambah dengan mengklik tombol yang ini. Kemudian pilih tugas tambahannya ya, geser ke bawah. Misalnya Bapak Ibu menjadi ini ya, menjadi operator sekolah ya, jadi tinggal dipilih yang ini, kemudian ke perilaku kerja. Nah, pada perilaku kerja ini jadi kita isi sesuai dengan pernyataan yang ada di atas ya. Jadi kita mulai dari aspek berorientasi pelayanan. Nah, jadi berisi apa perilaku yang paling ingin Anda fokuskan dari tahun ini. Nah, jadi ini di sini jawabannya ya, disesuaikan saja seperti itu. Ya, jadi saya pilih aja. Nah, kemudian aspek yang kedua itu adalah akuntabel. Jadi pernyataannya apa perilaku yang paling ingin Anda fokuskan di tahun ini ya, sama ya. Jadi namun indikator perilakunya yang berbeda. Nah, sekarang kita pilih yang ini ya. Kemudian di aspek kompeten ya, kita pilih. Jadi itu pernyataannya sama ya, hanya indikatornya yang beda. Kemudian aspek harmonis ya, ada dua. Kemudian loyalitas, royal, dan selanjutnya kita pilih ini adaptif ya, kolaboratif ya, sampai selesai ya. Nah, kemudian kita rangkum. Nah, kalau sudah kita rangkum, jadi pastikan Bapak Ibu sudah mengecek semuanya ya. Jadi di sini ada panduannya. Kalau misalnya bukti dukungnya sertifikat, jadi Bapak Ibu cek panduannya apa yang harus disiapkan untuk bukti dukungnya yang ini ya. Jadi panduannya cara mendapatkan sertifikat, cara uploadnya dan sebagainya ya. Nah, kemudian kita lanjut ke ajukan ya. Nah, di sini. Nah, jadi kalau sudah benar, nanti untuk atasannya itu kepala sekolah ya. Jadi di sini Bapak Ibu klik ajukan kalau sudah benar. Tadi untuk perilakunya, kemudian ada tugas tambahannya, kemudian RHK-nya dan seterusnya. Kalau sudah yakin, Bapak Ibu klik ajukan. Kalau belum, simpan ke draft.